Hai guys, ini untuk tarot minggu ini untuk Aries, Leo dengan Sagittarius untuk 9 sampai 13 Mei. Kita akan lihat untuk zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius. Ini terkait dengan energi who's coming towards you atau energi yang mungkin berada dalam ruang lingkup situasi kalian. Oke. Oke, Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke, Aries, Leo dengan Sagittarius, kita lihat di sini ada seduction-nya. Seduction ini untuk Aries, Leo dengan Sagittarius, satu, mungkin energi who's coming towards you, seseorang mencoba flirting sama kamu, atau energi who's coming towards you, orang atau energi yang masuk dalam situasi pada kalian atau minggu ini ada orang yang nge-flirt antara kamu berhubungan dengan seseorang yang udah punya pasangan, atau Aries, Leo, Sagittarius ini udah punya pasangan. Oke, jadi mungkin ada suatu godaan kah, ada suatu ajakan kah, atau kalau misalnya kamu gak berhubungan dengan siapapun, hati-hati, mungkin ada suatu godaan dari third party gitu ya, atau orang yang mungkin udah punya relationship terus dia berusaha untuk berkomunikasi sama kalian atau nge-flirt kalian, atau ini juga bisa kalian Aries, Leo, Sagittarius, mungkin kalian yang sudah berhubungan akan ada suatu godaan dari seseorang yang di luar dari hubungan kalian. Oke. Mantap, Aries, Leo, Sagittarius. Kita akan lihat untuk zodiak Aries, untuk energi who's coming towards you dalam minggu ini. Untuk zodiak Aries, the Chaser. Aries, energi who's coming toward Aries. Energi who's coming toward untuk zodiak Leo, Patient. Leo. Untuk energi who's coming toward lu untuk zodiak Sagittarius, di sini ada As. Oke, kita akan lihat untuk energi overall untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Di sini ada Ten of Wands dengan The Star card dengan Hangman. Jadi ini bisa banyak hal ya. Kalian bisa berhubungan dengan zodiak Leo, zodiak Pisces, zodiak Cancer, atau zodiak Aquarius. Tapi ini juga bukan berarti kalian harus berhadapan dengan zodiak ini, siapapun aja. Oke, tapi berarti kalau ada kartu major, ini juga bisa dikaitkan emang kalian sedang mengalami sesuatu hal yang besar gitu ya. Dengan The Sun card, The Wheel of Fortune, dengan The Chariot, ada sesuatu hal di mana kalian tuh sebenarnya kalau memang ini adalah kalian, ibaratnya kalau memang kalian berhubungan dengan third party, mungkin ada sesuatu hal di mana kalian memutuskan untuk moving on terhadap sesuatu hal, tapi ada sesuatu hal yang kamu berusaha ngedelay hal tersebut. Oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seduction ini adalah mungkin seseorang berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan sesuatu hal walaupun ada sesuatu hal yang gak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Diharuskan untuk healing, diharuskan memasahkan sesuatu hal, diharuskan untuk bisa moving on, tapi ada sesuatu hal di antara diri kamu atau diri orang tersebut, denial kah, atau berusaha mendelay sesuatu hal kah, atau ada suatu pemikiran-pemikiran di mana kamu melihat suatu possibility, gue mungkin bisa balik lagi, gue mungkin begini, ngerti gak sih kayak gitu. Oke. Dengan Ten of Wands ini tuh ibaratnya seseorang di sini tuh udah melakukan segala sesuatu hal berulang-ulang kali tapi selalu mendapatkan situasi yang sama atau hal yang sama, atau udah berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik tapi entah diperlakukan yang sama, atau mungkin lagi capek aja gitu terkait dengan hal-hal tersebut, ibaratnya gitu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries. Untuk zodiak Aries di sini ada seduction dengan The Chaser. Dengan Ten of Wands, dengan Justice card. Kalau dilihat di sini, kalau untuk zodiak Aries di sini The Chaser adalah orang yang suka ngejar-ngejar atau orang yang nggak pernah bisa untuk ngerasa sendiri gitu ya. Dia takut ditinggalin, orang yang ibaratnya clingy atau nggak pernah bisa untuk pokoknya mungkin ini kamu atau orang yang berhadapan dengan kamu, dia tuh selalu nggak mau ditinggalin gitu. Nah kalau aku lihat kalau misalnya Aries sudah menikah,
ibaratnya gitu. Dengan Justice card, dengan Four of Wands, ada kemungkinan pernikahan, komitmen, long term relationship. Kalau kalian sudah menikah, mungkin ada seseorang di sini yang mempunyai third party, atau simpelnya ada suatu godaan kecil kah, ngeflirt kah, segala macam. Oke. Nah, ini juga mungkin ada rasa capek dari seseorang, mungkin partnernya mengetahui bahwa pasangannya ada godaan dari orang lain, contohnya gitu. Dan mungkin seseorang di sini ngerasa capek aja karena mengalami sesuatu hal berulang-ulang terus. Ya mungkin seseorang di sini menginginkan bahwa kita kan udah nikah nih, harusnya pasangan kita mungkin tidak tidak menanggapi mungkin, atau tidak merespon mungkin. Pada akhirnya salah satu pasangan kalian mengetahui hal tersebut. Nah, tapi somehow mungkin kamu atau orang tersebut merasa takut juga untuk melepaskan orang tersebut, ibaratnya gitu ya. Mungkin kalau kamu punya pasangannya itu mungkin dia digodain sama orang lain, kamu juga ada rasa takut untuk ditinggalkan orang itu karena mungkin orang yang third party itunya lebih gimana atau gimana, kayak gitu. Jadi rasa-rasanya seperti itu, oke? Dengan the chaser, dengan ini mungkin kalian mengetahui kalau ada seseorang di sini terlibat dengan cinta segitiga kah dan segala macam. Ada rasa takut mungkin kamu ditinggalkan oleh orang tersebut. Kalau misalnya kamu, ibaratnya gitu ya, kalau misalnya kamu adalah single dan berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah punya long term commitment atau sudah menikah, mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa berat dalam menjalankan hubungan ini. Ada sesuatu hal yang kamu merasa, gue kayaknya harus melepaskan segala beban gue, meninggalkan sesuatu hal. Tapi ada rasa takut bahwa kamu akan sendiri. Intinya kayak begitu, oke? Oke, kita akan lihat untuk zodiak Leo. Leo di sini patient, patient and seduction. Jadi Leo, kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia tuh ngerasa kamu punya sexual desire-nya tuh gede banget. Oke, dengan patient, punya chemistry dalam seks mungkin, chemistry dalam suatu hubungan mungkin. Ada mungkin dengan seduction dan patient, ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin kalian punya pasangan, dia punya pasangan, tapi kalian tuh dengan orang ini cuman sebatas seks, mungkin kayak gitu, oke? Tapi ini juga mungkin ada kemungkinan adalah seseorang yang mungkin kalau misalnya kamu udah punya hubungan, kamu berhubungan dengan seseorang yang emang cuman buat have fun aja, oke? Atau mungkin kamu pokoknya di sini ada keterikatan dengan pihak ketiga yang mungkin kalian cuman having sex atau cuman have fun doang. Atau ini kalau kalian single, kalian mesti hati-hati dengan seseorang yang mungkin dia sudah punya hubungan long term commitment dengan orang lain dan dia cuman mau having fun aja buat kamu. Karena dengan seduction, dengan passion, ini mungkin dia ngerasa kamu punya sexual attraction yang sangat besar, yang kemungkinan orang tersebut mungkin masih punya hubungan dengan orang lain gitu ya. Nah, dilihat dengan Ten of Wands, dengan Queen of Swords, dengan Seven of Pentacles, mungkin kayaknya sebenarnya kamu tahu siapa orang ini. Kalau kamu single, kayaknya kamu akan ada seseorang berusaha untuk nge-flirt kamu atau seseorang berusaha ngegoda kamu, tapi ada kemungkinan kamu akan nge-cut orang itu sih, ibaratnya gitu. Dengan Seven of Pentacles, dengan Queen Sword, mungkin ada sesuatu, mungkin awalnya mungkin kamu merasa fine-fine aja, tapi makin lama kamu merasa kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk mungkin ini bukan waktunya gue untuk memberikan suatu energi atau waktu gue terkait dengan orang tersebut. Karena mungkin kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya long term commitment, kalau dilihat dari kartu, dia hanya menggunakan kamu untuk sexuality-nya dia aja, oke? Mungkin pada awalnya kamu fine-fine aja, tapi makin kelamaan ada sesuatu hal di mana kamu harus mengambil suatu keputusan dan berpikir secara logika mana yang baik buat kamu dan buat kamu atau buat mental health kamu gitu ya, oke? Ada sesuatu hal yang harus kamu pertimbangkan. Harus nggak gue menginvest energi gue, waktu gue, ini gue terkait dengan orang ini, karena ada suatu perbedaan vibrasi antara kamu dengan orang tersebut. Kalian kalau cuman buat sama-sama have fun, silahkan, tapi hati-hati. Tapi kalau misalnya emang akhirnya kamu kayak diambil keuntungannya, ya kamu harus mengambil suatu tindakan, oke? Oke, untuk zodiak Sagittarius di sini aks itu tuh kampak ya. Oke, kampak, break up, separation.
Stop the pattern, silent treatment, and abandonment. Apa sih? Oke. Jadi kalau lihat untuk zodiak Sagittarius, di sini ada seduction and acts. Kalau misalnya kamu single atau double, atau kamu berhubungan dengan seseorang yang udah punya hubungan long term commitment, kalau aku lebih melihat ada kemungkinan kamu untuk berpisah dengan orang tersebut, atau ini bisa kamu, kalau misal kamu Sagittarius udah punya hubungan dengan orang lain, ya kamu berkomitmen dengan orang lain, terus mungkin kamu punya third party, mungkin dia menolak kamu atau dia menghentikan hubungan ini, oke? Tapi yang aku lihat ibaratnya dengan Eight of Wands, dengan the Six of Cups, dengan Ten of Wands, ada suatu komunikasi yang terjalin antara kamu dengan seseorang yang kamu punya history, seseorang yang kamu punya chemistry, seseorang yang mungkin kamu sudah punya emotional level lah dengan orang tersebut, oke? Nah, kalau dengan Eight of Wands dengan Six of Cups, ini ada kemungkinan komunikasi back and forth yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Eight of Wands juga bisa dikaitkan ada sosial media, mungkin kamu melihat sesuatu hal, kamu mengetahui sesuatu hal terkait dengan seseorang. Mungkin simpelnya kalau misalnya kamu Sagittarius, kamu single, mungkin kamu melihat suatu berita di sosial media yang akhirnya kamu memutuskan orang tersebut gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mengefek di diri kamu yang akhirnya kamu menghentikan komunikasi antara kamu dengan orang tersebut. Entah kamu yang sudah punya relationship, entah kamu yang sedang single gitu ya. Misalnya dengan seduction dengan us, juga mungkin ini simpelnya adalah seseorang yang berasal dari masa lalu tiba-tiba menghubungi kamu, berusaha nge-flirt kamu, berusaha berkomunikasi sama kamu, tapi ada kemungkinan kamu akan ngeberhentiin pattern itu, atau kamu memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan orang tersebut. Oke? Jadi moga-moga ini bisa berhubungan dengan kalian Sagittarius, Aries, dan Leo. Bye guys!